Pernahkah kalian mendengar kisah tawanan terjenius berhasil kabur dari penjara super ketat, bahkan semut pun tidak akan bisa kabur kalau sudah masuk? Hanya bermodalkan sebuah kayu berukuran 5 cm, dia bisa kabur bersama teman-temannya tanpa ada yang tahu kapan dan bagaimana dia bisa kabur. Penasaran bagaimana selanjutnya? Siapkan makanan kalian dan let's go! Cerita berfokus pada pemuda kemeja biru membawa tas besar dan temannya yang memantau dari kejauhan. Tas tersebut bukan berisi kain kotor, apalagi tujuan mereka bukan ke laundry langganan, tapi di hiruk-pikuk yang padat merayap. Dua pemuda ini sedang merencanakan sesuatu yang menghebohkan dari ketidakadilan warna kulit atau lebih sering disebut rasisme. Dua pemuda berkulit putih ini tidak sepakat dengan pengkotak-kotakan manusia di mana warna yang lebih gelap dianggap hama dan pengganggu. Jadi ras kulit hitam sering mendapat perilaku tidak mengenakan dari warga lokal dan kadang jika polisi menemukan mereka entah di mana, seketika pentungan pun berbicara dan inilah tujuan mereka. Si pemuda yang ikut dalam kongres anti-apartheid sehingga dia menentang pemerintah untuk segera menyamaratakan warna kulit dengan menyebarkan kertas agar mengajak teman-teman kulit gelap mendukungnya, tapi sayangnya si polisi langsung gercep hadir dan langsung menciduk mereka yang tidak punya waktu untuk kabur. Singkat cerita, setelah mereka diadili, mereka pun dihukum penjara karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa, di mana tindakan itu masih dikategorikan kasus berat. Oleh karena itu, dua pemuda berani ini diletakkan di penjara super ketat, bahkan serangga sekecil semut pun tidak bisa lolos dari penjara bernama Pretoria. Seperti tamu VVIP, mereka disambut kepala lapas yang namanya tidak ingin dipisah bernama Sukontoloyo. Tim dan Steven merupakan pemuda yang akan ditemuinya selama 12 tahun. Used to jumping from windows like that, sir. Kita juga diperkenalkan dengan Asep si polisi patroli yang akan membacakan peraturan-peraturan dasar untuk penghuni baru seperti dilarang membawa benda asing dari luar dalam bentuk apapun, barang yang boleh dikirim dari luar ke dalam hanya sebatas surat kabar, itu pun berukuran 6x4, dan dilarang keras membahas atau menyinggung politik, baik itu di sisi mendukung ataupun kontra. Penjenguk boleh datang 1 kali dalam 1 tahun dan waktu diberi hanya 30 menit. Di lapas Pretoria sejauh ini belum ada yang bisa kabur karena di setiap sisi lapas diletakkan penembak jitu berjiwa psikopat brutal yang bebas menembak warga binaan yang mencoba kabur sampai targetnya benar-benar tidak bergerak. Di lapas itu bukan seperti lapas pada umumnya, tapi di sini karena mereka dianggap berbahaya, maka satu orang ditempatkan satu sel supaya tidak terjadi persekongkolan jahat. Saking ketatnya, tembok pembatas pun dibuat setebal mungkin mencegah komunikasi dua arah. Hari pertama sebagai narapidana, aktivitas pertama mereka adalah sarapan dan setibanya di ruang makan terlihat jelas perbedaan baju yang membuat si Tim bingung mau duduk di mana hingga akhirnya dia pun bertemu dengan pria tanpa rambut bernama Dennis yang menjadi pemandunya selama di lapas. Begitu juga dengan si Stephen yang kebingungan seketika si Dennis membuat sandi khusus untuk menyelamatkan rekannya dari napi berbaju biru di mana mereka adalah kriminal dengan kasus berat yang tinggal menunggu hukuman mati. Si Tim sudah menceritakan keinginannya tidak akan tinggal selama itu di sana, maka si Dennis pun mengajaknya lari pagi ala-ala tour guide sembari memperkenalkan pertahanan lapas, dimulai dari kawat duri yang bisa mencabik-cabik kulit sepanjang tembok setinggi 20 kaki dan penembak jitu yang hobinya membolongi kepala penjahat. Cerita semakin menarik saat salah satu napi bernama Daniel yang dihukum 50 tahun penjara belum diketahui kasusnya apa, tapi kehadirannya memberikan angin segar untuk si Tim bahwa salah satu cara paling ampuh yaitu lewat pagar pintu belakang yang digunakan khusus untuk pegawai dan setiap hari pintu itu terbuka dan si Tim semakin bersemangat karena di sana penjagaannya sangat longgar, tapi untuk menuju ke sana kurang lebih ada 6 pintu jeruji yang harus dibuka.
Memasuki hari ke-23, si tim pelan-pelan mencari tahu dengan cara apa dia bisa membuka pintu selnya. Setiap malam dia selalu memikirkan 100 ide baru dan 100 ide itu juga gagal hingga akhirnya dia pun tersadar ide sebanyak itu tidak akan berguna jika hanya dipikirkan saja. Untuk itu pelan-pelan sebelum dia menemukan benda yang cocok, si tim menggambar ukuran lubang dan pola seperti apa yang cocok di dalam lubang itu bermodal sebuah kertas dan pensil. Singkat cerita, setelah mengetahui benda paling memungkinkan pengganti kunci sebenarnya adalah sebuah kayu di dalam workshop di mana semua napi diberdayakan tenaganya untuk selalu aktif. Di kesempatan ini justru digunakan si tim mengambil sisa potongan-potongan kayu yang tidak terpakai, kemudian dibantu si Stephen untuk mengalihkan perhatian si Asep. Di momen itu dimanfaatkan si tim yang begitu santai menyelundupkan potongan kayu tadi ke dalam termos yang sudah dimodifikasi sehingga di dalam sel dia punya banyak waktu untuk menempahnya. Tapi sebelum kembali ada pemeriksaan ketat dari si Asep, mereka pun baris berbaris di mana si tim sebenarnya gugup, tapi di sisi lain dia berasumsi jika dia mencoba akan ada dua hal yang akan terjadi, antara gagal atau berhasil. Sebaliknya, jika dia tidak mencoba, sudah dipastikan dia akan gagal dan tibalah termosnya diperiksa. Tidak mau buang-buang waktu, potongan kayu tadi pun langsung dieksekusi menyerupai kunci yang sudah diperhatikannya jauh-jauh hari, bermodalkan peralatan ala kadarnya. Di saat semua sedang tertidur pulas, dia sedang mempersiapkan pelariannya yang dicicil mulai dari sekarang. Memang si tim terbilang gigih untuk mengusahakan sesuatu, meski itu semua membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah selesai, saatnya menguji hasil eksperimennya. Hasilnya pun sangat mengagumkan, dia bisa membuka pintu jeruji, tapi sayangnya 26 hari setelahnya, si tim berhasil merekayasa pintu jeruji lapisan kedua. Di saat si petugas sedang tidak menjaga, dia pun mencoba kembali membukanya. Entah Dewi Fortuna selalu bersamanya, dengan mudahnya pintu bisa berfungsi ke mode mengunci. Begitu kondisi pintu akan dikembalikan ke posisi normal, di sanalah muncul masalah besar. Bersamaan dengan itu, si Daniel melihat petugas patroli menuju sel mereka. Otomatis si tim pun kalang kabut karena sisa potongan kayu tertinggal di dalam. Meskipun sudah mendapat bantuan pisau dari si Dennis untuk mencongkel potongan itu, tetap saja tidak berpengaruh. Atmosfer semakin panas dan Stephen pun mulai panik. Jikalau si Asep sadar ada sesuatu yang mengganjal di dalam, maka selesai sudah hidup si tim. Tibalah penentuan di mana si Asep mengunci seluruh pintu karena sudah saatnya istirahat dan dia pun memandang ada yang aneh di pintu si tim. Tapi mungkin karena ini adalah jam pergantian shift sehingga dia pun berasumsi petugas sebelumnya lupa mengembalikan ke posisi semula. Jadi si Asep merasa ini bukan hal yang mencurigakan dan si tim pun bisa tidur nyenyak. Terlihat 3 orang suntuk diskusi mencari cara bagaimana membuka pintu lapis kedua, di mana hanya ada satu kemungkinan untuk membukanya, yaitu hanya dilakukan lewat jendela, tapi belum tahu media apa yang cocok. Tiba-tiba, disinilah si Asep mulai curiga melihat si tim yang terlihat tenang tapi merencanakan sesuatu. Jadi mulai detik ini gerak-gerik si tim tidak akan lepas dari pandangannya. Dan ketemulah penyelesaian masalah mereka selama ini di gagang sapu yang dipegang si Daniel. Seperti dibantu semesta di workshop, si tim mendapatkan ide cemerlang bagaimana si kunci bisa diputar dari mesin penghalus kayu. Dimulai dari ide sederhana, terciptalah roda otomatis penggerak pembuka kunci dari gagang sapu. Memang benar practice make perfect atau latihan akan membuat sempurna. Beberapa kali dilakukan percobaan, ujung-ujungnya memang berhasil, akan tetapi di balik kebahagiaan itu, sesuatu tak terduga pun terjadi. Terpaksa dia harus mengunyah permen karet bekas untuk mengambil kunci suksesnya sebelum si Asep datang. Memang agak gregetan melihat perjuangan si tim mengambil barangnya hanya bermodalkan permen karet, walaupun pada akhirnya dia berhasil, rasa lelah begadang semalam berujung hasil sempurna.
Disinilah awal perjalanan pelarian dari penjara Pretoria yang terkenal super ketat yang dibantu si Daniel, di mana dia sudah dihukum 20 tahun ingin keluar dari sana tapi belum menemukan orang yang sepintar si Tim. Mereka pun simulasi bukan untuk melarikan diri, melainkan mengenali pintu mana yang cocok untuk dikunci setiap jeruji. Hal biasa jika menemukan masalah seperti jam patroli yang harus mereka hafal dan kemana mereka akan bersembunyi saat berpapasan dengan si petugas yang akan mengecek setiap sel, di mana orang-orang ber-IQ tinggi ini sudah membuat replika dirinya sedang tertidur sehingga si petugas tidak akan curiga saat patroli. Tujuan hari ini sebatas simulasi pengenalan kunci mana yang cocok di setiap jeruji, dan sebelum itu mereka tidak akan bergerak sendiri, perlu bantuan si Dennis, dan disinilah bantuan kode yang dimaksud. Sayangnya di pintu terakhir, si Tim belum bisa menemukan kecocokan, sementara kode itu menandakan waktu patroli sudah selesai, mereka harus bergegas kembali ke lemari penyimpanan barang, tapi mulai muncul masalah baru di mana pintu keempat yang seharusnya tertutup karena tidak sempat mereka meninggalkannya karena si petugas sudah mulai turun. Jantung semakin dat-dikduk saat si petugas kembali ke posnya dan menyadari ada dua kesalahan yang dilupakan. Salah satunya adalah adanya tetesan air yang berasal dari keringat si Daniel karena gugup, dan pintu keempat tiba-tiba di posisi terbuka. Akan tetapi, beruntungnya mereka karena si petugas obesitas dan kelelahan naik turun tangga, sehingga dia pun tak mau pikir panjang dan memilih untuk melupakannya. Setelah kejadian itu, di jam yang seharusnya sarapan, si Tim masih ngorok di kasurnya, sehingga datanglah si Sukuntoloyo yang penasaran ada apa dengan penghuni satu ini. Are you sick, chicken? No, Captain. Kondisinya yang masih ngaber atau ngantuk berat seperti pemuda yang menghabiskan waktunya di tengah malam bermain Mobile Legends di bulan Ramadan sampai sahur demi berada di puncak rank tertinggi, si Tim hanya bisa pasrah. Imbas dari telatnya si Tim bangun membuat si kepala lapas yang super curigaan berasumsi bahwa kelelahannya si Tim ada rencana yang belum diketahuinya. Supaya kecurigaannya itu terbukti, di hari itu juga dia melakukan inspeksi mendadak ke seluruh sel. Selama mendekam di sel, memang Siti menjadi prioritas utama yang tidak akan lepas dari pandangan penjagaan karena hanya dia yang memiliki IQ di atas rata-rata, dan si kepala lapas yang memimpin pemeriksaan itu sebenarnya sudah mencium ada yang tidak beres. Tiba-tiba, What is this? bahkan sekelas kepala lapas pun bisa dikelabuhinya dengan alasan potongan kayu yang jelas-jelas adalah replika kunci menjadi penyangga foto orang tuanya. Dikala si Tim rindu dengan orang tuanya, kondisi semakin tegang saat si Sukuntoloyo percaya kalau alibi si Tim masuk akalnya. Sejak 30 hari belakangan, perkembangan lapas semakin diperketat dengan dibangunnya menara penembak jitu. Jadi, si Tim mengajak rekan-rekan seperjuangannya melarikan diri yang direncanakan malam ini. Si Dennis, anak bangsawan sekaligus ketua di lorong itu, menolak untuk bergabung dan beranggapan bahwa dengan tinggal di lapas sampai masa tahanan selesai adalah salah satu perlawanan dan upaya melarikan diri merupakan tindakan kriminal. Memang agak sulit untuk mengubah pikiran orang yang sudah memiliki prinsip yang kuat dan tak tergoyahkan. Tibalah penantian mereka selama lebih dari 1 tahun merencanakan pelarian dimulai ketika jam kerja sudah selesai dan seluruh petugas pulang, yang tersisa hanya si petugas yang gemuk. Di lantai atas, si Tim yang sudah berhasil keluar, sementara di lantai dasar tiba-tiba panggilan alam si petugas datang, tapi saat mau buang hajat, WC-nya malah mampet sehingga membutuhkan alat penyedot yang kebetulan ada di ruang yang akan digunakan si Tim dan rekannya untuk bersembunyi saat jam patroli tiba. Mereka yang mengira waktu patroli akan segera dimulai beberapa menit kemudian, jadi supaya tidak ketahuan, masuklah mereka ke dalam lemari yang sebenarnya digunakan untuk penyimpanan barang dan berharap si petugas segera naik ke atas di mana mereka sudah menyiapkan replika diri sendiri.
Sayangnya, si petugas sudah selesai dari toilet dan akan mengembalikan barang itu ke tempat semula. Tiba-tiba, Menia calling you! di sisi lain, si Dennis yang tidak ikut justru memudahkan perjalanan mereka yang terjebak di lemari penyimpanan. Si petugas pun mengurungkan niatnya menyimpan penyedot WC dan langsung naik ke lantai atas karena listrik di sana sedang padam. Kekompakan mereka yang tidak bisa ditandingi, di mana semua sudah memiliki peran masing-masing, termasuk baju yang digunakan sekarang yang merupakan baju bekas tawanan baru, berhasil disembunyikan si Stephen, sementara tugas si Daniel menjadi asisten sekaligus petunjuk arah yang mana dirinya kenal lika-liku sudut penjara. Singkat cerita, sampailah mereka di ujung perjalanan atau pintu terakhir. Akhirnya, selangkah lagi mereka akan bebas selama-lamanya dan mencetak rekor untuk pertama kalinya bisa lolos dari penjara nomor 1 di dunia. Satu persatu kunci dimasukkan, pelan tapi pasti rasa gugup bercampur bahagia yang kelak mereka bisa bertemu dengan orang yang dicintai. Namun sayangnya, seluruh kunci sudah digunakan dan tidak ada satupun yang cocok, ditambah karena kepepet waktu saat simulasi, jadi si tim tidak sempat mencoba di pintu terakhir sehingga muncullah keputusasaan dan muncul juga ide gila si tim untuk kembali ke sel mencobanya di lain kesempatan. Berbeda dengan si Daniel yang sudah muak tinggal di sini tapi tidak punya solusi, beberapa detik kemudian dia menyadari sesuatu dan pintu ini yang berbeda dari pintu sebelumnya, di mana secara keseluruhan terbuat dari kayu, hanya menggunakan pahat pun akan membuat celah, tapi suara yang dihasilkan dari benturan itu menghasilkan suara yang keras antara panik dan tidak peduli. Mereka harus berani dan berjuang habis-habisan di momen bersejarah. Terlihat jelas ketika si pintu dibuka, udara segar langsung menyapa mereka dan terlihat juga kondisi di sana masih sepi dan hanya ada satu penembak jitu karena itu adalah pintu khusus yang digunakan untuk pegawai. Berhubung ini masih pagi, para pegawai pun belum ada yang datang, kesempatan emas ini tidak akan disia-siakan mereka bertiga. Seperti yang terjadi, si Asep diperlihatkan sedang ngudut di luar menunggu masuk jam kerja. Dengan santai mereka berjalan pelan supaya tidak mencurigakan dan beberapa pegawai lapas pun mulai berdatangan. Tapi sayangnya, entah bagaimana ceritanya, tidak ada satupun mereka yang menyadari dan curiga ataupun bertanya-tanya dengan pakaian yang mereka pakai. Berfokus ke si Asep, seperti biasa di jam 30 pagi dia bertugas membangunkan seluruh napi untuk sarapan. Dari 1, 2, 3 hingga ke 4 sel dia tidak menyadari ada yang aneh. Hingga akhirnya, siapa sangka penjara yang digadang-gadang mampu mengurung serangga sekecil apapun hingga mati, tapi faktanya si tim dan rekannya mampu membuat si Asep dan kepala lapas Sukontoloyo kewalahan hanya bermodalkan sepotong kayu bekas yang mereka anggap tidak berguna. Di sisi lain si Asep yang panik dan di sisi lain juga kita diperlihatkan ada trio mantan Pretoria tertawa lepas tidak menyangka mereka bisa kabur dari sana. Adios amigos.